الحمد لله القائل في كتابه الكريم والفجر وليال عشر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرفع القدر اللهم صل وسلم وكرم وعظم ومجد على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah besar dari Allah untuk kita segenap umat Rasulullah. Saat ini kita berada di salah satu bulan yang mulia dan diagungkan oleh Allah, bulan Dzulhijjah, dan kita berada di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan hari ini kita berada di awal bulan Dzulhijjah, yang mana 10 hari di bulan yang mulia ini adalah hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah, hingga Allah Ta'ala menggunakannya sebagai sumpah. Wal fajri walayalin ashar, sumpah demi waktu fajar kata Allah, dan sumpah demi 10 hari malam-malam di bulan Dzulhijjah. 10 hari yang kita saat ini sedang memasukinya ini adalah hari-hari yang begitu mulia, hadirin. Bahkan Al-Imam Abi Dawud fi sunanih, dalam kitab sunannya, beliau meriwayatkan salah satu hadis Nabi SAW menggambarkan betapa agungnya 10 hari pertama bulan ini, hingga beliau mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari apapun yang mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari awal bulan ini, hadirin, bulan Dzulhijjah. Hingga para sahabat heran dan kaget seraya bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, apakah amal soleh yang dilakukan di 10 hari tersebut mengungguli jihad kita bertempur membela Islam untuk mengalahkan orang-orang kafir yang memusuhi Islam? Apakah lebih dari jihad, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, walal jihad fi sabilillah. Iya, tidak pula jihad fi sabilillah. Amal soleh di 10 hari ini, semua amal soleh yang dilakukan kecil atau besar, semuanya dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan melampaui jihad fi sabilillah. Maka Rasulullah meneruskan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarja' min dhalika bi syai', kecuali orang yang berjihad membawa nyawa dan seluruh hartanya berjihad, setelah itu dia tidak kembali sama sekali, tidak kembali membawa kehidupan dan tidak mau kembali membawa sepeser harta pun. Artinya hadirin, amal soleh
Ibadah di hari-hari 10 ini luar biasa hadirin, melampaui jihad yang begitu penuh dengan pengorbanan. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini hadirin, hendaknya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama ini nilainya melebihi jihad fisabilillah, dan mungkin kita seumur hidup tidak akan pernah merasakan yang namanya jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah, membela agama, membela negara sudah dilakukan oleh nenek moyang kita hadirin, dan insya Allah seumur hidup kita mungkin tidak akan pernah merasakan bagaimana membawa senjata bertempur untuk membela agama atau negara hadirin. Karena itu jangan disia-siakan 10 hari pertama ini. Amalan ibadahmu lebih utama daripada engkau mengangkat senjata fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan ibadah kita, salat kita, pengabdian kita kepada Allah, kebersihan hati kita hadirin. Jangan hanya kita puas dengan ibadah-ibadah saja hadirin, akan tetapi tingkatkan bagaimana orang-orang soleh dulu. Digambarkan oleh Sayyidina Imam Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan adrakna salaf wa hum la yarawna al-ibadah fis shaum wala fis shalah. Aku, kata beliau, menemui orang-orang soleh terdahulu. Aku masih menemukan wajah-wajah orang soleh terdahulu yang masih hidup. Maka mereka orang-orang soleh itu tidak merasa punya ibadah kalau hanya puasa, tidak merasa punya ibadah kalau hanya sudah sholat. Puasa, sholat, ibadah iya, akan tetapi mereka orang-orang soleh, semua itu belum dianggap ibadah yang bisa diandalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita hadirin, dari awal Allahu Akbar sampai salam, berapa detik kita ingat kepada Allah? Atau bahkan pikiran kita ke sana kemari, bahkan mungkin pikiran kita masih ingat pasar, pikiran kita masih ingat ini dan itu. Berapa salat yang benar-benar untuk Allah? Maka mereka orang-orang saleh belum melihat punya ibadah. Walaupun salat mereka banyak, bukan hanya salat fardu, walaupun salat mereka sunnah ratusan ribuan kali, walaupun puasa mereka bukan hanya Ramadan tapi puasa-puasa sunnah, akan tetapi mereka belum merasa punya ibadah hadirin. Walakin, kata beliau, sifat mereka orang-orang saleh, walakin fil kaf'an a'radin nas, akan tetapi orang saleh itu mereka baru merasa nyaman hatinya, tenang hatinya kalau mereka tidak mengganggu terhadap sesama. Ibadah dan tidak mengganggu, tidak merugikan tetangga dan kanan kirinya, ini baru mereka merasa tenang hadirin. Lalu bagaimana dengan kita hadirin? Kita mungkin sholat, kita ibadah, akan tetapi mulut kita masih mengganggu sana sini, tangan dan perbuatan kita masih mengganggu sana sini. Tidakkah kita dengar sabda Nabi SAW, man ada mu'minan faqad adani, wa man adani faqad adallah, wa man adallah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengganggu, menyakiti terhadap seorang mukmin saudaranya, baik dengan terang-terangan dia mencuri, mengganggu, menghina, ataupun dengan sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang kita seperti itu hadirin, digoda oleh setan. Tetangganya tokonya rame, yang dia tidak rame berusaha agar toko tetangganya habis dan tidak ada pembeli lagi. Na'udzubillah min dalik. Ini mengganggu sesama umat Rasulullah, mengganggu sesama umat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah? Orang yang seperti itu sama dengan mengganggu aku, kata Rasulullah. Orang yang mengganggu orang yang beriman sama dengan mengganggu aku, kata Nabi Muhammad. Dan siapa yang mengganggu aku sama dengan mengganggu Allah. Dan siapa yang mengganggu Allah,
maka siap-siap dia akan menempati tempatnya ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita dengan kasat mata, terlihat mata tidak pernah mencuri. Mungkin kita dengan tindakan kita tidak pernah menampar orang, atau mungkin kita bisa menahan lisan kita, akan tetapi terkadang hadirin, kita di antara kita karena iri terhadap sesama, baik kios, baik urusan ini, urusan itu, akhirnya pakai cara-cara yang tidak bisa dilihat oleh mata. Akan tetapi ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala meletakkan raqib dan atid, raqib atid yang selalu mencatat apa yang engkau lakukan, wahai orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, tidakkah engkau malu kepada Rasulullah? Tidakkah engkau punya muka nanti di hari kiamat? Bagaimana engkau akan menghadap Rasulullah jika tanganmu ternyata penuh dengan kotoran untuk mengganggu orang, mengganggu sesama umat Islam, mengganggu sesama orang yang ingin mencari rezeki, anugerah dari Allah yang telah ditentukan oleh Allah? Maka itu sungguh sangat luar biasa hadirin. Sama dengan mengganggu aku, kata Nabi, sama dengan mengganggu Allah, dan sama dengan siap-siap menempati tempat ada di neraka, siap-siap kapling di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kan itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di momen 10 hari ini hadirin, jangan sia-siakan kita untuk bertobat kepada Allah. Jaga mata kita, jaga mulut kita, jaga tangan dan perbuatan kita dari merugikan orang, baik dengan yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Karena Allah Maha melihat, Rasulullah Maha melihat. Rasulullah dilapori oleh Allah di kuburnya, in wajadtu khairan hamidullah wa in wajadtu syarran istaghfardullah. Seluruh amal umatnya ini hadirin di hari Kamis dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Jika ada fulan bin fulan dia beramal soleh, Rasulullah senang dan memuji Allah. Alhamdulillah umatku yang ini ibadah, alhamdulillah umatku yang ini tidak mengganggu sesama saudaranya, alhamdulillah umatku ini bahkan dia peduli terhadap sesamanya. Akan tetapi sebaliknya, jika ada umat Nabi Muhammad yang dia melakukan dosa lebih-lebih di 10 awal bulan Dzulhijjah, yang mana ibadah melampaui jihad fisabilillah tapi tetap digunakan maksiat, maka Rasulullah bersedih dan menangis. Istaghfarullah, aku memberi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah masih menginginkan dan berharap agar kita bisa tobat hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kirim senyum dan kebahagiaan di alam barzakh Nabi Muhammad. Jangan kita menjadi umat yang setiap saatnya ternyata menjadikan Rasulullah menangis dan bersedih di alam barzakhnya. Beliau Rasulullah sangat cinta kepada engkau, wahai umat Nabi Muhammad. Wahai yang mendengar, wahai yang di hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sambut cinta dari Nabi Muhammad, sambut cinta dari Muhammad, sambut cinta dan kabar gembira dari Nabi Muhammad, bahwasanya 10 hari ini amal ibadahmu seperti jihad fisabilillah. Jangan kau terus menerus dalam kelalaian dan tidur lupamu, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikatnya untuk mencabut ruhmu. Dan di saat itu seluruh hartamu, seluruh emas yang engkau timbun, seluruh uang yang engkau tumpuk tidak akan berguna sama sekali tatkala ruhmu sudah ada di kerongkongan. Engkau akan lihat betapa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sejati, betapa taat kepada Nabi Muhammad adalah harta dan sangu yang sejati, bekal yang sejati. Saat itu engkau akan menangis darah tidak ada gunanya. Karena itu hai yang mendengar, wahai yang di hatinya ada nama Nabi Muhammad, mari kita sama-sama niat pulang dari masjid ini, mari kita benahi ibadah kepada Allah, dan mari kita tahan tangan kita, mulut kita, perbuatan kita dari mengganggu terhadap sesama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu kita akan benar-benar mendapatkan cintanya Rasulullah, tidak terputus dari cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang tersambung dengan cinta yang suci tersebut, cintanya Nabi Muhammad, berkumpul kelak di akhirat bersama Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalam
كلام الله الملك العلام. والله سبحانه وتعالى يقول: وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض عن سادتنا ذوي القدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح النية والذرية، واجعل الحاجات كلها مقضية، دينية ودنيوية وأخروية، بجاه خير البرية. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا اغفر لنا لوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوا من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر.